Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam room pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami. Yang terhormat Bapak Dr. Usman, SPDI MPDI, dan teman-teman tercinta yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami mengenai model desain pembelajaran dengan model Board and Gall. Di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Siti Amalia Abdul Salam, Ibu Rasmiani, dan materi selanjutnya mengenai efektivitas penerapan model Board and Gall dalam desain media pembelajaran di sekolah akan dibahas oleh Ibu Rasmiani. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas materinya yang sangat Baik, terima bermanfaat. kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman Nur, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan kuliah di khusus mata kuliah desain pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bagaimana efektivitas model pengembangan Brock and Gall ini pada pengembangan media pembelajaran yang ada di sekolah. Tadi sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah penerapan. Sudah lebih menjurus bagaimana penerapan di sekolah. Yap. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu analisis kebutuhan. Ya, karena di mana yang dijelaskan di sini yang ingin dikembangkan, produk yang ingin dikembangkan itu adalah media pembelajaran itu sendiri. Jadi bagaimana caranya mengembangkan suatu media pembelajaran dengan model Brock and Gall, dengan langkah-langkah model Brock and Gall itu sendiri. Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan yang mendalam. Kebutuhan siapa yang dianalisis? Tentu kebutuhan pengguna. Siapa yang akan menggunakan media tersebut? Pastinya pendidik dan peserta didik itu sendiri. Gunanya apa? Melakukan analisis kebutuhan pada pendidik dan peserta didik agar produk atau media yang akan dikembangkan itu bisa lebih efektif nantinya. Tentunya pada tahap awal ini yang dianalisis juga berfokus pada permasalahan atau kesulitan yang dialami, sehingga evaluasi seperti apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan media nanti. Ya, setelah melakukan analisis kebutuhan terhadap peserta didik dan pendidik, maka dilanjutkan dengan perencanaan yang terstruktur untuk efisiensi. Jadi tadi setelah dianalisis seperti apa kebutuhan, kendala seperti apa yang ada, kemudian dibuatlah perencanaan, rencana yang terstruktur, langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan media yang ingin dikembangkan tersebut, agar perencanaan yang baik, karena perencanaan yang baik itu perencanaan yang kita buat itu sudah terstruktur. Kemudian yang ketiga, pengembangan prototipe sebagai dasar efektivitas. Ya, ini yang pengembangan prototipe ini atau bentuk awal dari media pembelajaran tersebut.
Jadi setelah melakukan perencanaan, maka langkah awal yang dilakukan, kita uji coba awal dulu media yang akan kita kembangkan untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kelemahan media tersebut agar bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi nantinya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan uji coba awal, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dilanjut lagi dengan uji coba yang berulang. Ya, jadi dalam pengembangan media Brock and Gold ini itu melakukan beberapa kali uji coba untuk menjamin kualitas mulai dari skala kecil, mulai dari perorangan, per kelompok sampai skala besar. Jadi sering dilakukan uji coba untuk mendapatkan umpan balik agar memberikan gambaran yang lebih nyata tentang efektivitas media dalam situasi pembelajaran, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Kemudian yang kelima, itu ada revisi. Jadi setelah tadi melakukan uji coba dari skala kecil sampai skala besar, maka dilakukanlah revisi berdasarkan hasil uji coba tadi. Apa yang perlu dievaluasi, yang direvisi sehingga bisa maksimal dalam mengembangkan media yang ingin kita kembangkan. Kemudian selanjutnya ada diseminasi dan implementasi yang efisien. Diseminasi ini semacam memperkenalkan produk atau media yang kita kembangkan kepada siapa, kepada penggunanya, pendidik maupun peserta didik. Jadi kita memberikan panduan atau semacam pelatihan tentang produk yang kita kembangkan untuk melihat efisiensi dalam produk yang kita kembangkan. Jadi perlu diperkenalkan lebih dulu. Walaupun masih dalam skala kecil, artinya ada pengenalan sebelumnya, ada pengenalan terhadap peserta didik dan pendidik mengenai media yang kita kembangkan. Kemudian yang ketujuh ada produk yang teruji. Jadi produk yang teruji dan untuk pembelajaran yang efektif. Karena tadi sudah diuji berulang kali, sering sekali diuji, maka ini bisa efektivitas produk yang kita kembangkan itu lebih memungkinkan. Kenapa? Karena sudah dilakukan uji coba yang berkali-kali, uji coba terhadap peserta didik itu sendiri maupun dengan pendidik itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, adanya fleksibilitas. Adanya fleksibilitas dalam penyesuaian media. Fleksibelnya ini di mana media yang kita kembangkan itu tidak hanya bisa diterapkan dalam satu kelas satu tingkat saja, tetapi bisa diterapkan dalam berbagai tingkatan maupun kelas, sehingga tidak perlu mengembangkan lagi suatu media. Makanya dikatakan fleksibilitas karena bisa digunakan dalam berbagai tingkatan. Kemudian yang ke-9, penghemat waktu dan sumber daya. Menghemat waktu dan sumber daya di sini maksudnya apa? Karena sudah dilakukan uji coba yang berulang-ulang sebelumnya, maka pada tahap pelaksanaannya nanti itu kemungkinan untuk merevisi, mengevaluasi kembali produk yang kita buat itu menjadi minimal kecil. Kenapa? Karena sudah dilakukan uji coba yang berulang-ulang sehingga waktu atau sumber daya yang kita akan pakai itu bisa lebih efisien. Kemudian yang ke-10, dukungan terhadap profesionalisme guru. Ya, sebagaimana tadi uji coba yang dilakukan itu bukan hanya diberikan kepada pendidik, tetapi juga pada peserta bukan hanya ke peserta didik, tapi juga ke pendidik, tentu kepada guru-guru profesional. Jadi pengembangan yang dilakukan, media yang dikembangkan itu ada turut dukungan dari guru-guru yang profesional di bidangnya yang berkaitan dengan media yang kita kembangkan, sehingga media yang dikembangkan itu bisa lebih efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu produk yang lebih mudah diterima oleh siswa. Ya, produk atau media yang dikembangkan
kan itu akan lebih mudah diterima oleh siswa. Kenapa? Karena proses pengembangannya itu sendiri siswa itu sudah terlibat, pendidik dan peserta didik itu sudah terlibat, sehingga tidak terlalu memakan waktu, tidak terlalu sulit lagi untuk menyesuaikan ketika dilakukan atau dipraktekkan dalam proses pembelajaran, karena sebelumnya mereka sudah terlibat dalam proses pengembangan media tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sempat dipaparkan oleh Ibu Rasmiani. Jadi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, maka kami buka sesi diskusi. Tempat dan waktu saya persilahkan kepada teman-teman. Saya persilahkan kepada Pak Sabran untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada yang terhormat Pak Dokter selaku pengampu mata kuliah yang kita laksanakan pada hari ini, dan pada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kami, model yang kita bahas atau yang dibahas pemateri saat ini mirip dengan model EDI yang telah kita bahas di sesi pertama sebelum UTS. Pertanyaan kami, apa perbedaan model ini dengan model EDI tersebut, dan apa kelebihan model ini dibandingkan model yang sudah kita bahas yang lalu. Kemudian yang kedua, setelah kami menyimak, Masya Allah penjelasannya sangat luar biasa, kami dapat informasi bahwa dalam model ini ada tiga kali pengujian. Yang menjadi pertanyaan, bisa minta tolong disebutkan media yang dihasilkan dari model ini dan tahapan pengujiannya. Karena model ini adalah model pembuatan, kalau kami amati adalah cara atau teknik membuat sebuah media. Jadi pertanyaannya adalah coba minta tolong disebutkan satu media yang dibuat dalam mengikuti model ini dan dijelaskan bagaimana tahapan pengujiannya sehingga siap untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sabran. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai contoh media pembelajaran yang dihasilkan dari model Borg and Gal. Barangkali ada dari teman-teman kelompok 1 yang ingin menjawab mengenai pertanyaan. Boleh Ibu, saya sedikit. Baik, saya persilakan kepada Ibu Rasmiani untuk menjawab pertanyaan Pak Sabran. Pertanyaan yang kedua ya. Iya, mengenai contoh media pembelajaran yang dihasilkan dari model Borg and Gal. Contoh media pembelajaran yang dihasilkan dari Borg and Gal. Yeah. Ada beberapa dari pemahaman saya mengenai model pengembangan ini karena namanya model pengembangan, sudah ada produk sebelumnya, hanya dikembangkan dan direvisi agar lebih efektif dan efisien digunakan. Saya mengangkat salah satu judul jurnal penelitian yang dilakukan mengenai pengembangan bahan ajar PAI agar bisa menjawab sekaligus dengan pertanyaan tadi Pak Guntur. Pengembangan bahan ajar PAI dengan berbentuk modul dengan model pengembangan Borg and Gal yang digunakan.
Jadi satu pengembangan materi ajar yang sifatnya modul yang dikembangkan melalui atau sesuai dengan langkah-langkah Brock and Goal itu sendiri. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana pengujiannya. Tadi sudah dijelaskan dalam langkah-langkah Brock and Goal itu ada 3 pengujian. Yang pertama pengujian awal. Apa yang diujikan? Diuji awal itu yang diuji adalah media atau materi yang dikembangkan itu sendiri. Karena tadi saya kasih angkat modul itu sendiri. Bahan ajar itu sendiri dulu diuji di tahap awal untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari modul ajar itu sebagai langkah awal untuk mengembangkan modul ajar itu. Uji cobanya itu bukan hanya sebatas yang melakukan pengembangan saja, tetapi ikut berpartisipasi para guru-guru profesional yang ahli di bidang yang akan diuji cobakan itu. Misalnya dalam materi ajar berarti akan ada ahli media atau ahli materi dan ahli bahasa yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan media itu sendiri. Bisa dilakukan dalam lingkup kecil, perorangan 1-3 orang, kelompok, bahkan dalam lingkup lapangan. Jadi itu pengujian yang dilakukan, diuji. Mungkin itu saja dulu. Mungkin ada teman yang bisa menambahkan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Rasmiani. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Rasmiani dan Pak Ahram. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan Pak Guntur, saya selesaikan dulu pertanyaan dari Pak Sabran. Saya kembalikan dulu ke Pak Sabran. Bagaimana Pak Sabran? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi dari jawaban yang kami berikan? Tempat dan waktu saya persilakan kepada Pak Sabran. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Masya Allah. Terima kasih atas pengertian dari Pak Sabran. Jadi pada siang hari ini diskusi sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya keluar ya. Sudah sampai juga di Pare. Terima kasih Pak Dokter.
media pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa.